Sugeng Dalu, Firsta Yuvi Amarta Putri Indonesia. Ratu kecantikan tingkat dunia, ada Miss Supranational Asian Oceania 2025, Firsta Yuvi Amarta Putri. Dan dia pulang ke Indonesia membawa mahkota Miss Supranational Asian Oceania. Tepuk tangan dong sekali lagi buat dia. Halo Opal Gangs, it's me again Bayu Aditama. Kali ini live from Buzz Studio. Kita kembali lagi di Buzztertainment. Dan kali ini saya punya bintang tamu yang sangat luar biasa. Seorang ratu kecantikan tingkat dunia. Ada Miss Supranational Asian Oceania 2025, Firsta Yuvi Amarta Putri. Via, welcome back home. Thank you, finally, I'm back. Berapa minggu kemarin di Polandia? Kalau kemarin untuk kompetisinya sendiri sekitar 20 hari kurang lebih. Tapi after that aku masih main bentar melipir ke negara tetangganya. Jadi total di Eropa 1 bulan. Wow, 1 bulan ya di luar negeri, membawa nama bangsa di sana 20 hari. Itu ada berapa negara yang ikut waktu itu, Via? Sekitar 69. Wow, 69 negara, dan dia pulang ke Indonesia membawa mahkota Miss Supranational Asian Oceania. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Via. Thank Via, you. kamu tuh kan baru kepilih Putri Indonesia 2025 itu bulan Mei ya. 2 Mei. Lalu tiba-tiba Juni udah lomba internasional. Iya ya. Cepet banget Via. Itu Bener-bener. persiapannya cuma berapa? 2 minggu, 3 minggu? Sebenarnya untuk full preparationnya cuma 3 minggu. Karena after crowning tanggal 2 Mei itu kita masih ada job sebagai Putri Indonesia. Jadi kurang lebih 2 minggu terus baru sisanya preparation. Itu pun masih kadang-kadang diselipin job Putri Indonesia juga. Jadi ya 3 minggu lah ya kita bilang kurang lebih. 3 minggu roughly ya. Saya baca tuh kolom komentar orang-orang netizen, para pageant lovers. Iya. Ini Via udah mau berangkat, kau masih nugas gitu. Iya. Ya kan ada tanggung jawab juga sebagai Putri Iya, Indonesia ya. Itu job utama kita malah Nah. as a Putri Indonesia 2025. Tapi tentu dengan persiapan yang singkat karena Via juga seorang figur yang luar biasa. Jadi pulang tetap bawa crown ya Via. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Via, selama persiapan siapa aja sih yang bantu kamu, yang mentorin kamu? Waduh, banyak banget. Kemarin selama persiapan itu karena mepet juga, semua orang rasanya terlibat. Bener deh, kayak terima kasih banyak Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, sponsor, mentor-mentor, senior, terus Sister Batch 25. Aduh banyak banget, gak bisa disebutin satu persatu. IAPI Jawa Timur, First Walk, semuanya ikut membantu, ikut support, ngasih materi apa dan sebagainya. Jadi aku bener-bener ngerasa bahwa ya ini tuh bukan lagi tentang aku, tapi ini tentang Indonesia. Karena semua orang bener-bener terlibat di situ. Jadi thank you so much for your support. Wow, betul semua terlibat buat Via dan buat Indonesia. Jadi dari mulai fashion stylist, makeup artist, lalu apa latihan talent, apalagi latihan-latihannya? Public speaking, Public speaking. catwalk, manner. Aduh banyak banget Kak. Wow. Banyak banget. Betul-betul A sampai Z supaya menjadi insan yang holistik dan komprehensif ya. Nah, tapi kalau kalian tahu, tahun lalu itu memang Indonesia juga bawa pulang crown dari Miss Supranational. Ada pressure nggak sih? Of course pressure ada ya, dari dalam diri sendiri ada, dari eksternal juga ada gitu. Tapi I took that as an opportunity. Jadi ya pressure pasti kerasa kan, apalagi tahun kemarin Kak Harasta keren banget kan. Jadi tahun ini ya gak pengen terbebani, jadi dibawanya enjoy dengan jadiin itu opportunity. I mean dengan adanya Kak Harasta sebagai pemenang di tahun lalu, itu very big opportunity for our country. Jadi our country itu udah kesorot duluan gitu loh, karena sebelumnya Indonesia kan yang menang. Jadi ya alhamdulillah she give a lot of inspired things to me juga. Jadi
aku bawa enjoy aja sih Kak sebenarnya. Wow, bawa enjoy aja itu satu hal yang luar biasa loh. Karena biasanya kalau ada orang yang udah menang sebelumnya, kemudian kita melanjutkan, wah itu dredeg kalau bahasa Meksikonya ya. Resikonya deredek. Tapi ternyata Via masih bisa untuk enjoy the moments di sana ya. Karena once in a lifetime opportunity kan, jadi Yes. kayak nggak mau terbebani, akhirnya takutnya nggak maksimal. Betul, Iya. betul. Tapi selama persiapan dan juga selama di sana, pastikan juga seorang wanita hebat itu dikelilingi juga oleh lingkungan yang hebat. Siapa sih your biggest supporter, Via? You're my biggest supporter. Sebenarnya kalau boleh jujur pageant lover sih. Oh, really? Iya, mereka itu luar biasa affect me. Support mereka di media sosial, terus bercandanya mereka di media sosial, itu bener-bener kasih boost semangat gitu loh di aku. Terutama pada saat karantina. Oke. Selain keluarga, selain dari tim official Putri Indonesia dan lain-lain. Tapi pageant lovers itu sangat affect me a lot sih. Wow. So thank you so much for your kind of support. Nah kan, pageant lovers nih kalau pada nonton Bastertainment, ternyata semua ungkapan rasa bahagia dan juga jokes-jokes jenaka itu membuat boosting ya. Iya bener-bener, jadi kita jadi semangat gitu loh. Apalagi kan kemarin itu ya kita pasti ada beberapa foto sama teman-teman. Iya. Nah ketika itu udah ke post fotonya, pageant lovers Indonesia itu baik-baik banget Kak. Jadi mereka juga kasih support nggak cuma buat aku, tapi buat kontestan lain gitu. Dan mereka itu akhirnya nyampein ke aku, kayak mereka dapat banyak sekali love support, banyak yang DM mereka kayak thank you bla 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 kayak gitu. Jadi kayak itu affect me juga di sana gitu loh. Mereka jadi give a lot of respect to me as Indonesian gitu. Wow, jadi baik juga sama kamu, Iya, perhatian. heeh. Dan pasti jadi pengen deket-deket sama Indonesia. Tapi good job pageant lovers, kalian luar biasa. Nah, tapi buat netizen Indonesia pada umumnya dan juga Opal Gengs nih, mungkin kan juga ada yang bukan pageant lovers, tapi juga pasti kan terinspirasi dari Via yang Amin. berprestasi di sana gitu kan. Kamu ada pesan apa nih sebagai seorang Miss Supernational Asia Oceania buat semua Opal Gengs? Buat semua Opal Gengs, terutama generasi muda, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah patah semangat untuk melakukan sesuatu, just do your best as you can. Apapun potensi diri kalian, apapun yang ingin kalian capai, achieve it, trust yourself, dan kasih 100% usaha kalian. Dan percaya aja bahwa impian kalian itu dekat kok, nggak akan jauh-jauh selama kalian mau berusaha dan konsisten. Wow, impian kalian dekat selama mau berusaha dan konsisten. Keren banget ya, seorang wanita istimewa dari Banyuwangi. Iya. Lalu dari wisata Banyuwangi sampai ke Provinsi Jawa Timur pun terpilih sebagai Raki Jawa Iya, Timur. betul. Lalu sebagai Putri Indonesia, sekarang sebagai Ratu Dunia. Wah. Amin. Terima kasih. Via, gimana rasanya bisa menjadi seorang yang dapat amanah membawa nama negara ke tingkat dunia? Nggak nyangka sih Kak sebenarnya untuk menjadi Putri Indonesia 2025 itu emang impian, cita-cita, tapi nggak di tahun ini ya, maksudnya di tahun 2019 mungkin udah pernah dengar ceritanya kayaknya. Pageant Yeah. lovers di sini juga udah pernah dengar ceritanya, Opal Gengs pasti udah pernah dengar ceritanya juga. Jadi emang di tahun 2009 bercita-cita lah, termotivasi oleh Mbak Kori untuk aku pengen deh kayak Mbak Kori gitu, pengen jadi Putri Indonesia. Terus ada di sini, sometimes itu masih nggak nyangka gitu loh. Bahkan semalam aja aku masih ngelihat salah satu akun portal pageant, terus ada aku as Miss Supernational Indonesia di situ, itu kayak ini beneran kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk membawa nama Indonesia itu suatu privilege, kebanggaan, dan amanah yang luar biasa sih. Aku bersyukur banget diberi kepercayaan ini oleh Tuhan, oleh Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Dan semoga nantinya bisa menjalankan amanah ini dengan hebat juga. Amin. Pasti bisa, saya yakin sekali. Amin. Karena instead of getting the pressure, you choose in order to be responsible and being grateful for this opportunity, and malah melihat sebagai sebuah privilege. Itu sebuah mindset yang gak semua orang bisa loh, Via. Kamu keren sekali. Terima kasih. Via, dari semua kegiatan selama 20 hari berlomba di Polandia, apa tuh kegiatan menurut kamu paling membekas, paling memorable? Apa ya?
yang paling membekas ya. Sebenarnya semuanya tuh rasanya sangat kasih impress yang luar biasa ya. Sangat-sangat menarik juga. Tapi yang paling aku terngiang-ngiang sampai sekarang itu ketika kita lagi kumpul sih. Kalau kita rehearsal, itu kan kita benar-benar di hotel doang dan kita latihan doang. Di situ kita bonding juga, kita latihan nari dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kita akhirnya bener-bener deket, Kak. Dan itu sih momen yang gak terlupakan ya sampai sekarang ketika momen-momen bonding itu. Wow, sisterhood with the Iya, sister from all over the world ya. Bener-bener the sisterhoodnya itu. Tapi ada nggak nih yang paling deket nih, koncoku banget nih gitu? Ada Negara mana tuh? konco kental ya. Konco Kalau kental ya, siapa tuh? kalau konco kentalku itu ada dari Thailand, namanya Michelle. Ada Hai juga. Michelle. Hai, dia ada panggilannya Kak. Kan Oh. aku kan di Indonesia ini dipanggilnya Mbak Pia Kacang Hijau ya. Enak sih, enak. Iya, jadi aku karena Mbak Pia kan, orang Jawa kan manggilnya Mbak. Jadi orang-orang mungkin dipersingkat jadi Mbak Pia, terus ditambahin Mbak Pia Kacang Hijau gitu kan. Nah, terus kalau ini ada namanya Michelle dari Thailand. Dia itu dipanggilnya Mbak Mi. Mbak Michelle, jadi Mbak Mi gitu. Jadi lucu Mbak Pia and Mbak Mi kayak gitu-gitu. Terus ada juga aku deket sama Miss Namibia, Savannah. Terus ada Germany juga, si Anna. Terus South Africa aku juga deket. Curaçao juga deket. Kok banyak ya? Nepal apalagi dia, my Wow. roomie. Jadi ya lumayan banyak sih sebenarnya. Cuman ya konco kental ya itu sih yang aku sebutin Wow, tadi. luar biasa ya. Titip salam ya buat Mbak Mi, Mbak Pia, dan Mbak Pau. Via, waktu di sana, ada nggak sih momen yang menurut kamu paling challenging selama lagi proses kompetisi? Paling challenging itu adalah mendekati grand final. Oh, kenapa tuh? Karena kita posisinya itu udah mendekati nih, udah tinggal dikit lagi. Tapi pas itu aku lagi nggak enak badan. Jadi waktu itu lagi posisi agak sakit lah. Nah di situ terus jadi kan mental pasti udah capek gitu kan. Kondisi fisik juga udah capek gitu. Gimana caranya kita masih bisa on point dan masih bisa fight for the competition gitu. Itu sih momen-momen pas mau grand final, pas prelim, pas ya akhir-akhir lah. Itu sih yang paling challenging. Tapi alhamdulillahnya karena mungkin antusiasme terus juga adrenalin, jadinya masih ya udah semangat aja gitu. Sakitnya yang awalnya migrain, pas naik di atas panggung udah nggak kerasa apa-apa, baru kerasanya waktu turun. Kayak kok Terbawa migrain adrenalin. gitu sih. Wow, keren banget. Tapi artinya, Via, ini mungkin buat semua Opal Gengs bisa ditiru nih ya. Ketika kamu ngerasa, aduh aku nggak maksimal, aku lagi sakit, mentally draining, physically juga exhausted, gimana caranya bisa menguatkan diri sendiri untuk must go on? Aku selalu ingat sih di sana aku nggak membawa diri sendiri. Aku bukan lagi Firsta Yufi Amarta Putri, tapi aku Indonesia. Di namaku di sini di Sasko adalah Indonesia. Itu yang selalu aku ingat. Yaitu tadi dukungan pageant lovers. Kayak pageant lovers nggak ada berhentinya, 24 jam tuh ada aja komen-komen yang masuk, DM yang masuk, dan mereka itu mostly supportive semua. Jadi itu yang bikin semangat, yang meskipun sakit tetap seru aja gitu. Jadi itu sih semangatnya. Wow, thank you ya pageant lovers. Iya. Via, waktu di sana aku inget kamu tuh pakai baju-baju keren Iya. banget ya. Waktu lagi sasing ceremony, itu ada satu gaun yang ada Borobudurnya, betul Iya, ya? betul. Cerita dong itu baju siapa dan apa maknanya? Oke, jadi itu adalah baju dari desainer yang selalu aku bawa dari awal banget perjalananku Putri Indonesia. Namanya Kak Davin Mo. Dia sebenarnya orang asli Banyuwangi tapi tinggalnya di Jember gitu, di Jawa Timur. Dan dia dari Sins Putri Indonesia Jawa Timur, Ratu Putri Indonesia Jawa Timur, dia juga bikin aku gaun buat prelim. Terus waktu di Putri Indonesia Pusat Nasional dia juga bikinin gaun untuk sasing juga. Sasing ceremony. Wow. Terus yang kemarin juga Borobudur itu juga dari dia Davinmo. Dan memang kemarin itu aku merasa semua karyanya itu penuh makna. Dia itu benar-benar very passionate di karyanya dan benar-benar mengangkat budaya, tradisi, apa yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Kemarin kebetulan karena memang ini udah ranahnya Indonesia, dia membawa Borobudur gitu. Borobudur juga sesuai sama crownku di Putri Indonesia, Borobudur yang kita banggakan ya. Jadi
aku memakai itu dengan sangat bangga. Wow. Nggak cuman bajunya Kak Davin aja sih, setiap baju yang aku bawa itu pasti ada unsur Indonesianya, dan semua orang itu kontestan di sana pasti hafal kalau sama Indonesia pasti orangnya sangat nasionalis. I see. Karena aku tuh sangat suka cerita tentang Indonesia, bukan cuman tempat wisatanya, tapi juga tradisinya, budaya, apa yang aku bawa, makanan-makanannya. Aku bagi-bagi makanan Kak di situ soalnya. Menarik sekali. Iya. Sebelum kita lanjut bahas evening gown yang keren-keren tadi, kamu tuh dijuluki apa? Putri Jajanan? Iya, putri jajanan, gara-gara aku bagi-bagi makanan terus di sana. Apa yang Sebenarnya dibawa? aku bawa banyak Kak, jadi aku bawa peye, bawa pangpang, terus aku bawa kentang Mustafa, Ya aku ampun. bawa mie instan juga, terus aku bawa sambel itu nggak bawa satu doang, dan itu semua mereka suka Kak. Jadi untuk pangpang itu udah menyebar luas ya, itu nggak tahu diambil miss mana aja gitu. Kalau yang suka peye banget itu Miss South Africa, jadi South sisanya Africa. semuanya diambil sama dia. Terus habis itu ada sambel diambil sama Miss Haiti and USA. Terus diambil juga sama si Diksha Nepal. Terus ada kentang Mustafa juga diambil sama bakmi. Jadi kayak semua makananku itu udah bercecer di mana aja gitu. Tapi seru sih. Ini yang seru ya, artinya Putri Indonesia itu ke tingkat dunia itu bukan cuma buat cantik-cantikan Iya, aja. kita buat kenalin Indonesia juga. Right. Dari snacknya, wastra Nusantara yang dikenakan, cerita yang kemudian dibawa sesama finalis, satu dunia jadi lebih kenal sama Iya, Indonesia. betul. Wow. Satu baju yang spesial juga adalah pada saat deep interview. Ah ya. Nah, itu kalau kalian nanti kita mungkin bisa edit ya, ada satu foto nih gitu. Tren. Fotonya itu bajunya ada batiknya tapi juga apa, coba ceritakan baju itu. Sebenarnya itu nggak sengaja Kak. Oh. Jadi sebenarnya baju deep interview itu awalnya bukan yang itu. Terus kita ada photoshoot kan, foto lookbook gitu. Memakailah baju itu, jeder, kok bagus ya. Ini semua orang langsung, wah ini bagus, ini harus dipakai deep interview. Terus akhirnya oke, kita discuss, oke ini yang dipakai deep interview. Kenapa kok itu? Karena memang ada wastranya kan Kak, ada batiknya. Dan rasanya itu aku banget gitu, so elegan, kalem gitu Kak liatnya. Yet jadi- still so chic and so Iya, expensive. tapi still stand out gitu loh. Yes. Masih ada sisi tegasnya. Jadi ini sangat cocok sih menurutku ya, untuk deep interview itu sangat cocok gitu. Wow, itulah ya, semesta mendukung, Tuhan memberikan jalannya. Dari Ya. photoshoot ternyata dapat baju deep interview. Hmm. Tapi among all of the dresses yang dibawa sama Via ke international, kalau nggak salah ada 2 yang paling meaningful, yang ada ceritanya buat prelim sama buat final. Is that true? Ya. Coba dong kasih tahu. Jadi itu gaun dari Kowi Kiwu. Dan sebenarnya yang aku pakai prelim itu harusnya dipakai di grand final. Oh, jadi Gitu. yang merah Merah putih, putih, itu harusnya buat final. Karena at that time aku ngerasa kayak ini persembahanku untuk Indonesia. Gitu. Jadi itu kan ceritanya ada manik-manik kayak darah tumpah gitu loh. Iya. Jadi itu merah darahku, putih tulangku gitu. Jadi itu memang sebenarnya persembahan untuk Indonesia. Tapi akhirnya ya kita switch aja karena ada beberapa pertimbangan. Akhirnya kita switch, dan memang kalau ya mungkin Ko Wiki udah cerita juga ya melalui media sosialnya bahwa itu melambangkan ayahku, papaku, kalau yang merah putih itu, sedangkan yang satunya yang untuk grand final kemarin itu melambangkan mamaku lah, mencerminkan mamaku gitu. Ya isinya pasti penuh harapan, doa kayak gitu. So, seems like you bring your father Ya. and your mom throughout the Mm-mm. competition. Mm-mm. Panggilnya apa? Mama, papa? Mama, papa. Wow. Aku yakin papamu pasti bangga banget sama Via. I hope so. Right? Karena mungkin bagi papanya Via membayangkan putrinya sudah pasti akan jadi orang yang hebat. Amin. Tapi apakah kemudian beliau almarhum bisa tahu bahwa ternyata sampai sejauh ini Via kamu melangkah. Just in case these days mama papa tuh masih ada. Kamu mau bilang apa sama mereka? Yang pasti pertama terima kasih banyak, karena berkat mereka aku ada di sini gitu. Mereka itu mendidik aku sedari kecil, keras juga sebenarnya. Tapi yang nggak keras-keras banget sih, maksudnya ya tegas lah ya. Dan mereka itu yang mengajarkan aku untuk jadi sosok yang kerja keras, konsisten, dan
bener-bener passionate terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau A, ya kamu harus sungguh-sungguh untuk mencapai A itu gitu. Jadi itu yang selalu aku tanamkan dan aku yakin banget aku ada di sini tuh karena kerja keras mereka. Wow. Gitu. Almarhum Mama Papa Via pasti sangat luar biasa karena berhasil mendidik putri yang sangat istimewa. Amin, terima kasih. Via, kalau misalnya kamu kangen sama Mama Papa, apa sih momen yang paling dikangenin sama mereka? Momen yang dikangenin itu kalau misal makan sih. Kita itu biasanya kalau sarapan kita udah mencar-mencar tuh, siang juga mencar-mencar. Tapi kalau malam biasanya kita makan itu habis sholat maghrib. Jadi habis sholat maghrib kita pasti kumpul lah bareng gitu. Ya kadang mama juga malas makan, kadang papa yang malas makan, kadang aku juga malas makan. Tapi kita pasti maghrib itu kumpul gitu. Pasti sih itu. Maghrib kumpul bercerita tentang hari ini ngapain. Sama adikmu juga? Pasti berempat gitu. Itu sih yang biasanya paling dikangenin. Wow. Tapi sekarang kamu, walaupun mungkin Mama Papa sudah tidak di sini sama kamu, tapi kamu punya satu Indonesia bersamamu. Iya, thank you. Mereka supportnya luar biasa loh Kak. Kadang Yes. aku sampai, ya ampun baik banget mereka ini. Thank you so much everyone. Kalau adikmu gimana adikmu? Kan masih sama adik sekarang ya berdua berarti ya. Siapa namanya? Rio. Rio. Gimana Rio waktu kamu kemudian menang bawa crown dan lain sebagainya? Kemarin sih waktu apa ini yang Putri Indonesia Yang Super Nasional. Miss Supra. Kalau yang Miss Supra kemarin dia cuman bilang selamat ya. Gitu. Dia itu mode cuek gitu loh Kak. Cuek tapi care. Jadi kayak Singkat, padat, tapi peduli sebetulnya. Tapi sebenarnya ya. peduli. Kalau misalnya kamu punya satu kesempatan untuk kemudian memberikan pelukan hangat atas bentuk rasa syukur kamu mau peluk siapa? Kalau misalnya bisa ya pengen peluk orang tua sih sebenarnya Kak. Pengen banget peluk orang tua, kayak terima kasih, menyampaikan maaf juga. Kalau misalnya ada salah-salah pasti banyak ya, namanya manusia gitu. Itu sih pengen peluk orang tua sih. Tapi do you have any like sesuatu yang mungkin masih mengganjal atau sudah let go semuanya? Sebenarnya udah let go semuanya. Jadi kalau dulu pas awal-awal ketika ditinggal mereka itu ngerasa kenapa ya kok gini. Maksudnya selalu mempertanyakan kenapa, bagaimana. Selalu mempertanyakan sesuatu. Tapi since 2023 aku benar-benar ikhlas sih semuanya. Aku percaya banget Tuhan, Allah itu ngasih ujian ke manusianya itu tidak akan melebihi batas umatnya. Jadi aku merasa bahwa aku adalah orang yang hebat dan terpilih. Yes. Gitu. You are. Matanya berkaca-kaca, berarti dia tulus dari hati menyampaikan semua isi hatinya. And I believe that it become an inspiration. Terus semua Opal Gengs, life must go on karena Tuhan semua berikan yang terbaik untuk kita semua. Meskipun kadang lewat sebuah pedih, sebuah air mata, tapi itu tetap membuat kita menjadi orang yang bahagia in the end of the day. Semangat Via. Thank you. Aku kembalikan tangannya padanya. Vi, waktu di sana di Polandia ada nggak barang bawaan yang paling aneh, tapi ternyata malah kok ini berguna banget nih gitu? Sebenarnya kalau dibilang aneh itu aku nggak tahu ya ini aneh atau enggak. Tapi for me ini sangat-sangat penting dan krusial. Apa gue? Kok kabeh saiki wong Jawaan ya? Energi Jawanya menular. Iya ya. Aku tuh ternyata aku ini agak melenceng ya dari pertanyaan itu ya. Maaf kita cerita sedikit ya guys ya. Boleh. Itu kayak kenapa orang-orang banyak tertular kejawaanku ya? Aku juga heran gitu loh. Apakah aku membawa virus-virus kejawaan ini? Javanisasi by Iya. Firsa Yuvi amanisasi. Makanya. Terus. Jadi kalau itu aku bawa bidet Kak. Bidet? Iya. Tahu nggak bidet? Water pump itu? Iya, yang Oh, itu bisa dibawa? iya tapi ada yang portable gitu loh Kak. Baru tahu Dan saya. itu kecil gitu dan itu ternyata berfungsi banget. Maksudnya kita kan di Asia kalau misalnya di toiletnya pasti kan ada untuk siram itu kan. Iya. Nah, sedangkan kalau di Eropa nggak ada. Terus aku tuh sebenarnya nggak kepikiran awalnya, tapi di-remind sama temanku, "Vi, kamu kayaknya butuh ini deh. Aku kirim ya bidet gitu." Alhamdulillah. Aku mikir awalnya,
bidet, emang bisa dibawa gitu kan. Terus habis itu aku nanya, emang bisa dibawa? Terus kayak ada yang portable bilang kayak gitu. Maaf ya guys, deso gitu kan. Jadi akhirnya dikirimin dan ternyata itu works banget, bener-bener berguna sampai akhirnya pulang, alhamdulillah selamat ya. Selamat. Jiwa raga fisik atas bawah semua bersih ya. Makanya, iya, thank you. Tapi pulang ke Indonesia, apa yang paling dikangenin sama Via? Makanan Kak. Makanan tetap ya, dia ratu kuliner ya namanya. Aku emang suka banget kuliner I gitu. see. Jadi gak tahu kenapa ya di sana itu bawaannya pengen makan yang pedes-pedes aja karena aku suka banget pedes kan. Sedangkan di sana pedesnya itu pedes merica gitu loh Kak, bukan pedes cabe. Jadi goreng gitu kan. Berbeza ya. Berbeza dengan sambal Indonesia ini. Jadi tetap sih pulang itu aku kayak mana nih makanan ini yang khas banget yang nampol di lidah itu sih. Oke, kalau gitu kita main quick question sama Via Oh my ya. God. Pokoknya kamu harus jawab cepet, aku langsung move Oke. ke pertanyaan berikutnya. Hmm. Oke? Bubur ayam atau bakmi? Bakmi, Ketoprak atau lontong sayur? lontong sayur, Teh atau kopi? teh, Gunung atau pantai? pantai, Indonesia atau Polandia? Indonesia, Miss Supranational atau Putri Indonesia? Putri Indonesia, Wah, tetap di jiwanya Putri Indonesia. Kode Empire. Konde Empire. Tepuk tangan dong buat Via. Luar biasa tanpa keraguan. Jadi walaupun sudah mendunia, tetap ingat dengan roots-nya ya Of di course. Indonesia. Via, what's next after this, Via? What's next? Itu sebenarnya selalu pertanyaan yang jadi ada sekarang di hidupku gitu. Karena since I was a kid, itu aku selalu pengen jadi Putri Indonesia kan Kak. Jadi semua pengalaman hidupku, semua perjalananku itu aku dedikasikan untuk Putri Indonesia. Dan sekarang setelah ya alhamdulillah itu tercapai, aku ada fase dimana itu bingung Kak sebenarnya. Kayak apa ya setelah ini. Tapi finally ketika aku udah realize lagi, udah merenung lagi dan istilahnya mindfulness gitu ya. I wanna be an entrepreneur. Entrepreneur. Wow. Amin. Minta doanya ya guys. Amin, insya Allah ya. Semoga bisa punya usaha yang kemudian Yang bermanfaat passionate bagi umat. gitu. Yes. Wah, pokoknya apapun itu kita dukung untuk Firsta Yufi Amarta Putri, Miss Supranational Asia Oceania 2025. By the way, kita pengen tahu juga nih rasanya Via ketika mendapatkan gelar dipanggil di malam final. Miss Supranational Asia and Oceania is Indonesia. Gimana rasanya Via? Seneng bangga sih. Karena itu tadi ya, karena aku selalu membawa Indonesia kemana-mana. Maksudnya setiap ketemu Miss apa selalu aku seneng banget tuh kalau cerita Indonesia itu aku bisa kayak panjang lebar ngomongnya. Jadi ketika aku dipanggil sebagai Miss Supranational Asia and Oceania 2025, aku merasa semua ceritaku, semua pengalaman yang aku bawa di sana worth it. Gitu Wow, semuanya worth it dan kamu sekarang menjadi ibu lurah untuk Waduh, Asia Oceania ya. Kalau kata teman-temanku ketuanya. Ketua Iya, geng ya ketua ini geng ya. kata mereka Asia and Oceania tim ini. Kita belum opening number nih by the way. Ya ampun. Mungkin udah ke sekian ratus kali ya selama pulang. Tapi boleh nggak sekarang opening numbernya sebagai title yang baru? Berarti Miss Supranational Asia and Oceania. Oke, to the Apa ini camera, Sugeng Via. apa ini? Sugeng Dalu juga. Boleh. Oke. Sugeng Dalu, Firsta Yufi Amarta Putri, Miss Supranational Asia and Oceania 2025. Wow, wonderful. Thank you so much Via. Thank you Kak Bayu. Last but not least, sebelum kita berpisah dengan semua Opal Gangs, apa nih pesan ataupun inspirasi, reminder yang mau Via bagikan bukan cuma untuk pageant lovers, tapi juga untuk semua Opal Gangs yang nanti menyaksikan. Kalau nggak salah ada 15 juta ya penontonnya Oh, iya, Buster iya. Treatment ini ya. Amin ya Allah, amin. Amin. Silakan. Buat orang-orang di luar sana, untuk perempuan muda khususnya, jangan lupa kalian itu adalah sosok yang berharga. Siapapun kalian itu berharga. Jadi find your potential, find your skill, and achieve anything that you want to achieve. Just believe in yourself and you'll get your best. Wah, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Firsta Yufi Amarta Putri. Via, terima kasih banyak. Thank you juga. Thank Di you tengah Opal Gang. Kesibukannya mau untuk mampir keliling-keliling Jakarta. Of course.
course. Kapan lagi kita keliling Jakarta? Iya, dan sambil podcastan lagi di sini. Lah iya. So, Real. Opal Gengs, thank you banget udah nongkrongin ya juga pantengin nih Bustertainment bersama dengan saya Bayu Aditama. We truly hope that our talks becoming such an inspiration for all of you in order to become an empowered person yang semakin independen dan juga tentunya bermanfaat bagi umat ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.